Oke, bisa dilihat ya layar saya ya. Terus di PyCharm kita buat new project. Saya kasih namanya week 4B. Create. Sama seperti sebelum-sebelumnya. Yang pertama kali yang perlu kita lakukan adalah kita install PyQt. ip3 install PyQt 6. Oke, kalau sudah, terus kita ke sini, ke materi pemrograman desktop 4. Yang di sini topiknya tentang input dan output, jadi menggunakan widget yang sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Jadi suatu aplikasi yang punya target, punya tujuan. Contoh yang pertama adalah input dan output. Ini bisa kita copy paste di sini karena biasanya panjang, minimum 2 halaman. Bisa langsung kita copy paste di sini dari file Python yang saya upload. Ini dibuka, saya pilih copy, terus kemudian di sini saya del, saya paste. Tunggu dulu, lagi indexing di sini. Oke, kalau sudah saya run, dia akan tampil seperti ini. Ini bisa diisi terserah. Terus saya klik push buttonnya di sini, dia akan nulis hello. Ini adalah data dari line edit pertama dan ini data dari line edit kedua. Kalau saya ganti 2K4, dia ganti 2K4. Dicoba dulu tempatnya masing-masing. Copy paste. Kalau ada yang tidak jalan, bertanyalah. Setelah itu akan saya jelaskan ininya, programnya di sini. Bertanyalah kalau ada yang tidak bisa melakukan copy paste dan kompilasi. Ya, Izin bertanya Bapak, tadi yang install di terminal tadi perintahnya gimana Bapak? Soalnya tadi lewat. saya ketikkan ini sebenarnya perintahnya standarnya setiap kali kita bikin project baru. Saya ketikkan di chat, sudah saya ada di sana. Tinggal dibuka chatnya, terus copy paste ke terminal. Baik Bapak, terima kasih.
Ada lagi pertanyaan? Kalau sudah, saya terangkan programnya. Di sini bagian bawah, balik lagi ke menggunakan main method. Jadi dia dari key application diinstansiasi ke variable app. Setelah itu my form yang di sini kelas my form diinstansiasi ke my app. My app-nya di show, setelah itu app-nya di execute. Di dalam my form di method initialize dipanggil parent kelasnya untuk di initialize. Setelah itu window title-nya dikasih show input di sini. Di resize ukurannya 280 x 220. Setelah itu menginstansiasi line edit yang pertama. Terus line edit yang pertama di set geometrinya sekian. Menginstansiasi line edit yang kedua. Kemudian line edit keduanya di set geometrinya sekian. Perhatikan yang line edit pertama posisi dari atas 27. Nih, 27 di sini. Line edit kedua posisi dari atas 68. Nih. Setelah itu menginstansiasi push button diposisikan set geometrinya di sini 110 posisinya dari atas. Satu label menginstansiasi label geometrinya di set segini 161 dari atas. Setelah itu ini enggak usah nih sebenarnya. Set object name ini enggak usah, enggak apa-apa. Setelah itu push buttonnya ditulisi namanya push button. Labelnya text label. Setelah itu dikoneksikan signal dengan slotnya. Jadi kalau push buttonnya diklik, maka dia akan mengeksekusi metode display message. Isinya display message sederhana, dia cuma menulis hello. Setelah itu dia mengambil isi teks dari line edit pertama, ditambahi kata dan. Setelah itu ditambahi lagi isi dari line edit yang kedua. Sudah. Ini berubah. Labelnya di sini tulisannya berubah. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya ingin bertanya Bapak, Ya, ya. untuk posisi geometri itu apakah tidak bisa pakai persen Bapak? Apakah harus manual kita ngasih koordinatnya? Iya. Dalam hal ini harus
manual pixel, posisi pixelnya. Oh, jadi nggak bisa pakai persen ya Bapak? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya, terima kasih Bapak. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan program yang kedua. Ini yang sederhana ya. Jadi inputannya 2, ada buttonnya 1, sinyalnya cuma 1 di sini, terus mengubah label. Sekarang yang kedua. Nah tadi ini kan input output. Yang kedua adalah kalkulator. Sekali lagi saya ambil yang kedua di sini 2.py, terus kemudian saya select all, saya copy. Yang di sini saya select all, saya del, saya paste yang kedua. Setelah itu saya run. Ini kalkulator sederhana. Jadi masukkan angka pertama, angka kedua. Pilihannya pakai radio button, tambah, terus saya klik push button. Hasil sama dengan 3. Kalau ini saya pilih kurang, saya push button, hasil minus 1. Kalau ini saya klik kali, push button, hasil 2. Kalau bagi, push button, hasil 0,5. Oke, dicoba dulu. Di copy paste, di run. Kalau ada pertanyaan, bertanyalah dulu. Saya tunggu. Oke, tidak ada, saya jelaskan sekarang coding programnya. Di sini bagian bawah sama saya lompati. Kemudian bagian atas beberapa baris ini saya lompati. Ini pertama set window title-nya kalkulator sederhana, tampil di sini kalkulator sederhana. Kemudian di resize dengan ukuran sekian. Kemudian bikin radio button yang pertama, di set geometrinya sekian. Ini yang pertama. Radio button kedua, di set geometrinya, ini yang kedua, kurang. Radio button ketiga, di set geometrinya, ini yang kali. Radio button 4, di set geometrinya, yang bagi. Kemudian label set geometri, label pertama yang ini label kedua. Ini label label yang pertama yang bawah, label kedua enter first number, label ketiga enter second number. Terus berikutnya bikin line edit. Ini inputan yang pertama, inputan yang kedua. Bikin push button di sini.
Terus save label 3, bikin label 3, yang ini second number. Ini enggak usah, enggak apa-apa ini. Terus dikasih di set tulisannya. Radio button yang pertama tambah, radio button kedua kurang, radio button ketiga kali, radio button 4 bagi. Labelnya text label, label 2-nya enter first number, label 3-nya enter second number. Setelah itu dikoneksikan signal dengan slotnya. Jadi kalau push button diklik, maka dia akan mengeksekusi metode calculate di sini. Di dalam metode calculate, result dibikin sebuah variabel result, nilai awalnya 0. Setelah itu dicek kalau line edit yang pertama itu panjangnya tidak sama dengan 0, jadi intinya ada isinya, maka line editnya ini diintegerkan. Setelah itu dimasukkan ke variabel A. Kalau tidak ada isinya atau gagal integernya, maka kalau tidak ada isinya, maka A dikasih nilai 0. Demikian juga sama dengan yang B. Setelah itu dicek kalau radio button yang pertama dicek, maka operasinya adalah A plus B. Hasilnya diterima di result. Kalau radio button 2 yang dicek, operasinya adalah A minus B. Hasilnya diterima di result. Kalau radio button 3 yang dicek, operasinya A kali B. Hasilnya diterima di result. Kalau radio button 4 yang dicek, operasinya adalah A dibagi B. Hasilnya diterima di result. Setelah itu paling bawah sendiri, labelnya di set text, hasil sama dengan string dari result. Selesai. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bisa dilanjut Bapak? Oke. Dilanjutkan yang program yang ketiga sekarang. Program ketiga ini warung, aplikasi warung. Oh sorry, sebentar, saya pilih dulu. Ngitung warung dengan menggunakan checkbox. Saya run. Yes. Warung kita, ini ada checkboxnya. Saya cek 2 yang pertama, pecel dan nasgor. Saya klik tombol hitung, maka muncul total harga 22.000 karena harganya pecel ditambah harganya nasgor. Kalau saya klik 3, saya klik hitung, muncul 34.000 sesuai dengan harga yang dipilih. Keempat-empatnya saya klik, muncul harganya sekian. Kalau saya uncheck di sini, saya hitung menyesuaikan. Apa yang saya klik itulah yang ditampilkan total harganya. Coba dulu di run di tempatnya masing-masing. Sudah? Saya terangkan sekarang. Yang bagian bawah sama, tidak ada perbedaan. Saya lompati. Kemudian bagian atas di sini saya lompati langsung ke nih, set window title warung. Terus di resize ukurannya sekian. Bikin checkbox yang pertama, terus di set geometrinya. Checkbox yang kedua di set geometrinya.
checkbox ketiga di set geometrinya, checkbox keempat set geometrinya. Selesai, berikutnya push button di set geometri. Kemudian line edit. Nah, ini perhatikan sekarang. Line editnya untuk menampilkan hasil perhitungan. Karena di sini sebenarnya bisa kita pakai label, tetapi sengaja saya pilih line edit, tapi saya set enable-nya false supaya tidak bisa diedit manual. Dia hanya digunakan sebagai menampilkan hasil perhitungan saja. Terus di set geometrinya juga. Kemudian label diinstansiasi di set geometri. Kemudian label 2, ini label pertama yang di bawah. Label kedua judulnya di sini di set geometri. Terus tulisannya di set teksnya masing-masing ditampilkan. Checkbox pertama pecel, checkbox kedua nasko dengan harganya, checkbox 3 shop, checkbox 4 lodeh. Setelah itu push buttonnya hitung. Line editnya dikasih angka 0. Kemudian label dikasih teks total harga, label 2 warung kita. Berikutnya di warung kita di sini di set fontnya. Fontnya diambil, dikasih set point size, ukurannya berapa. Kemudian set bold, set underline. Ini set weight. Set weight ini sebenarnya mirip dengan set bold, tapi dia lebih fine tuning. Ini sebenarnya mending ditutup saja supaya kelihatan nanti efek boldnya. Ya, di sini. Kalau set weight-nya saya komen, ini terlihat bold. Kemudian fontnya yang sudah diatur dikembalikan lagi ke label 2, set font. Terus dia punya satu signal yang dikoneksikan dengan yaitu ketika push buttonnya diklik, dikoneksikan dengan metode calculate. Di dalamnya mirip, bikin variabel result yang isinya 0. Terus cek, jika checkboxnya tercentang, maka resultnya sama dengan result plus angkanya pecel ini kan 10.000. Jika checkbox 2 dicek, maka resultnya ditambah 12.000. Jika checkbox 3 dicek, maka result ditambah 12.000. Jika checkbox 4 dicek, maka result tambah 13.000. Terakhir, line editnya di set text string dari result. Sudah. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan tentang programnya? Belum ada, Pak. Oke, lanjut. Yang terakhir, yang program keempat. Program keempat saya copy paste, saya run. Programnya menggunakan spin box. Angka pertamanya saya bisa pilih menggunakan mouse, angka keduanya saya pakai mouse. Angka pertamanya integer spin box biasa, yang kedua double spin box. Terus saya klik, saya tap dulu. Nih. Terus saya jumlahkan. Sum is 2,2. Hasil dari sini dan di sini. Oke, dicoba dulu, di run di tempatnya masing-masing. Kalau ada pertanyaan sebelum saya jelaskan, silakan. Sebelum saya jelaskan baris per barisnya.
Oke, saya jelaskan. Yang bawah sendiri metode mainnya sama. Kemudian di sini beberapa baris pertama saya lompati. Terus set window spin box, namanya spin box di sini. Kemudian di resize 378 atau 78 ukurannya. Kemudian menginstansiasi push button di set geometri. Spin box ini yang atas di set geometrinya. Label yang pertama set geometri, label kedua angka kedua ini set geometri. Setelah itu label ketiga di sini untuk menampilkan jumlah sumnya. Setelah itu line edit yang pertama yang yang di sini yang atas, kemudian line edit kedua bawahnya. Setelah itu double spin box di sini, double spin box. Di set juga double spin boxnya, set single stepnya 0,1. Jadi tiap kali diklik dia naiknya 0,1. Setelah itu diatur tulisan yang ditampilkan. Di push buttonnya ada tulisan jumlahkan. Labelnya angka pertama, angka kedua. Setelah itu di sini teks label. Terus signalnya ada 3 yang dihandle, yaitu yang pertama spin box editing finish. Kalau editing finish spin boxnya ini, maka dia akan terkoneksi ke tampil. Tampil di sini, metode tampil isinya adalah memberikan teks pada line edit berdasarkan nilai dari spin box di sini. Nih, line edit.set text, nilainya spin box value diambil, distringkan, diletakkan di sana. Kemudian ketika double spin box editing finish terjadi signal editing finish, maka dikoneksikan dengan tampil 2. Ini tampil 2 sama dengan yang sebelumnya, tapi sekarang sumbernya adalah double spin box, targetnya adalah line edit 2. Terakhir, signal push button diklik, dikoneksikan dengan calculate. Nih, calculate. Maka yang di sini yang dilakukan adalah spin box value ditambahkan dengan double spin box value, dimasukkan dalam variabel jumlah. Setelah itu nilai jumlahnya ditampilkan di label 3 dengan penambahan sum is (2 spasi). Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Aman Pak, bisa dilanjut. Aman. Nah, materi selesai sampai sekian. Yang berikutnya adalah tentang mana ini? Oh, tidak saya masukkan di sini. Tentang UTS. Sebentar, saya buka dulu mana penjelasan saya tentang UTS. Jadi UTS di sini dikerjakan dalam kelompok satu kelompok ada 3 orang mahasiswa. Nanti akan saya posting Google Form-nya. Google Form-nya nanti ada pertanyaan nama mahasiswa pertama, NIM-nya, nama mahasiswa kedua, NIM mahasiswa kedua, terus nama mahasiswa ketiga, NIM mahasiswa ketiga. Setelah itu alamat email salah satu anggota kelompok yang bisa saya kontak. Sementara itu dulu. Kalau ini nggak tahu di kelas ini ada total berapa mahasiswanya. Kalau saya lihat di sini di Maaf, terputus. Kalau saya lihat di Google Classroom, kelas ini ada sebentar. Kelas ini ada 35 student, 35 mahasiswa. Kalau dibagi 3, nanti akan tersisa ada 2 orang yang jadi satu kelompok. Oke. Ya.
Nanti akan saya posting Google Formnya, terus segera mengisi, segera cari anggota kelompoknya, segera bikin grup, terus segera mengisi di Google Form. Itu saja. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, silakan bertanya. Mohon maaf Pak, yang tadi itu bisa diulang informasi yang tadi, soalnya tadi putus-putus Bapak. Oke, jadi saya membahas tentang UTS. UTS di sini nanti ada tugas mengerjakan aplikasi pemrograman desktop dalam kelompok, satu kelompok 3 orang mahasiswa. Nanti saya bikinkan Google Form, terus tiap mahasiswa perwakilan mahasiswa dari tiap kelompok mengisi informasi di Google Form tersebut. Ada nama mahasiswa pertama, NIM-nya mahasiswa pertama, nama mahasiswa kedua, NIM mahasiswa kedua, nama mahasiswa ketiga, NIM mahasiswa ketiga. Setelah itu alamat email salah satu anggota yang bisa saya kontak. Itu dulu. Terus karena saya lihat di sini di dalam Google Classroom total mahasiswa di kelas ini adalah 35, maka nanti ada satu grup yang anggotanya 2 orang, bukan 3 orang. Oke. Ada pertanyaan? Nah, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri kuliah sampai sekian. Ketemu lagi minggu depan. Silahkan mahasiswa log off.